Manusia secara jasmani dan rohani itu terikat oleh hukum. Secara fisik, ya, kita tahu bahwa dalam berkehidupan ada hukum tertulis dan non tertulis yang berlaku. Begitu pula di sisi spiritual, ya, juga ada hukum spiritual yang merujuk pada prinsip-prinsip atau aturan yang memandu hubungan antara individu dengan dimensi spiritual atau keagamaan dalam kehidupan Anda. Nah, konsep hukum spiritual itu bervariasi, ya, di seluruh budaya, baik itu di agama dan filosofi, dan mungkin memiliki makna yang berbeda-beda bagi berbagai orang. Nah, dalam video ini, ya, saya akan beberkan beberapa contoh prinsip atau hukum spiritual yang ditemui dalam berbagai tradisi keagamaan dan filsafat. Nah, yang pertama, hukum karma. Nah, dalam agama-agama seperti Hinduisme dan Buddhisme, ya, hukum karma itu menyatakan bahwa tindakan individu akan mempengaruhi nasib mereka dalam kehidupan ini dan kehidupan berikutnya. Nah, tindakan baik itu akan menghasilkan kebaikan, sementara tindakan yang buruk itu juga menghasilkan keburukan. Terus yang kedua, hukum ketulusan. Nah, ketulusan adalah prinsip yang mendukung tindakan tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Nah, prinsip ini itu sering dihubungkan dengan ajaran-ajaran agama seperti kekristenan dan juga Buddhisme. Yang ketiga, hukum seimbang. Nah, dalam kepercayaan seperti Taoisme, konsep yin dan yang itu juga mewakili ide keselarasan dan keseimbangan dalam alam semesta dan dalam kehidupan individu. Terus yang keempat, ada hukum kasih sayang. Dalam agama-agama monoteistik, ya, seperti kekristenan dan Islam, ya, kasih sayang atau cinta kasih adalah prinsip penting yang mendorong pelayanan kepada sesama dan perasaan kasih sayang kepada Tuhan. Terus yang kelima, hukum tujuan. Kalau hukum ini, ya, mengacu pada gagasan bahwa setiap individu itu memiliki tujuan atau misi dalam hidup, dan mengejar tujuan tersebut merupakan bagian penting dari pertumbuhan spiritual. Terus yang keenam, ada hukum penerimaan. Nah, di sini menerima keadaan dan orang lain dengan penuh pengertian dan tanpa hukuman adalah prinsip yang ditemui dalam beberapa ajaran spiritual. Terus yang ketujuh, ada hukum resonansi, ya. Ini adalah semacam gagasan, ya, bahwa energi positif atau negatif yang Anda pancarkan ini akan mempengaruhi energi di sekitar Anda dan berdampak pada pengalaman hidup Anda. Terus yang kedelapan, ada hukum penyucian. Nah, beberapa agama dan filosofi itu mendukung adanya ide penyucian diri melalui meditasi, doa, atau tindakan spiritual lainnya untuk mencapai pemurnian spiritual. Nah, hukum spiritual itu sebenarnya berfungsi sebagai panduan etika, moral, dan pertumbuhan pribadi dalam berbagai kepercayaan dan filsafat. Dan hukum ini, ya, bertujuan untuk membantu individu mencapai pemahaman yang lebih dalam tentang diri mereka sendiri dan hubungan mereka dengan alam semesta dan makna kehidupan mereka.